record dulu. Oke, saya jelaskan bagaimana cara untuk melayout ya menggunakan ArcGIS. Oke, seperti kita ketahui bersama, kemarin kita sudah melakukan pembuatan kontur seperti ini gambarannya kalau kita tampilkan ya. Ini adalah konturnya. Kemudian yang di bawah adalah raster hasil interpolasinya atau di sini dinamakan krigingnya, hasil kriging ya. Nah, oke, supaya tidak gelap seperti ini mungkin krigingnya saya akan setting ya supaya ada pewarnaan untuk menunjukkan interval dari ketinggian tersebut. Oke, di sini saya gunakan classified, saya kelaskan menjadi 5 kelas dengan penampakan warnanya dari mungkin kuning sampai ke merah ya. Oke, saya okekan. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang kuning itu daerah yang lebih rendah daripada yang merah, ya. Oke, kemudian di sini saya akan memberikan labeling, ya, labeling untuk konturnya, ya. Konturnya saya berikan label ketinggian supaya bisa terlihat. Oke, kita tunggu dulu. Ya, komputernya agak lemot ini untuk processing ArcGIS. Baik, ini saya berikan label kontur, ya. Placementnya on the line, kemudian okekan. Oke, terus ya, kemudian label feature. Nah, itu ada label apa namanya ketinggiannya ya. Oke, setelah ini step berikutnya kita akan memberikan unsur-unsur peta. Nah, untuk itu kita harus set dulu. Pertama adalah spek setupnya ya. Seperti kalau kita akan mengeprint ya, kita gunakan bukan use printer paper setting ya, karena kalau kita menggunakan use paper setting, misalnya kita tidak punya plotter, kita tidak bisa menemukan apa namanya format A0 di sini ya, kecuali kita punya driver plotter. Nah, pakai map pack size aja, kemudian saya akan cetak peta tersebut misalnya ke format A0 ya. Kemudian orientasinya landscape. Oke. Kemudian diokekan. Nah, kita bisa melihat layoutnya itu di sini. Ya, ini kita lihat terlalu kecil kan ya. Oke, kita berikan scale-nya lebih besar lagi, misalnya 1:600. Ya. Nah, seperti ini kalau kenampakan di scale 1:600 ya. Oke. Data frame-nya akan saya perkecil untuk menaruh koordinat. Ya, seperti ini. Nah, sekarang unsur peta yang harus ada yaitu koordinat. Nah, ini harus kita munculkan dengan menggunakan apa namanya grid. Ya, kita bisa klik kanan di apa namanya datanya, kemudian di properties. Nah, di situ ada grid, ya. Kemudian kita buat new grid. Oke, seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah melakukan transformasi koordinat dari geografis ke koordinat UTM. Fungsinya apa? Supaya kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan dalam satuan meter, ya. Ini juga kita bekerja di UTM,
supaya ini ketinggiannya juga ketinggian dalam satuan meter. Dan tentu saja di peta itu bisa kita lakukan pengukuran-pengukuran, makanya dinamakan measure grid, ya. Jadi kita menggunakan koordinat UTM, ya. Terus kita next-kan saja. Kemudian saya tidak menggunakan kotak-kotak seperti ini, tapi kita menggunakan tick saja, ya. Ticks. Intervalnya bisa kita atur, ya. Apakah setiap 100 meter, nih setiap 100 meter saja, baik di komponen X dan Y-nya. Oke, kita bisa atur ticksnya itu, size-nya bisa kita perbesar, misalnya, oke. Baik, seperti ini. Kemudian kita next-kan aja. Next lagi. Oke. Baik, kemudian kita apply-kan juga. Nah, kita lihat sekarang sudah ada koordinat, cuman di sini kita lihat koordinatnya, tulisannya masih terlalu kecil. Bisa kita atur lagi di properties. Oke. Tunggu dulu. Setiap ngeklik properties, ini komputernya memang lemot, jadi harus nunggu agak lama. Oke, di sini labelnya, size-nya akan saya perbesar ke misalnya 28. Oke, kita apply-kan saja. Ya, oke, sudah lumayan kelihatan ya. Oke, intinya itu cara untuk memperbesar atau mengedit grid ya. Oke, saya okekan saja. Nah, komponen selanjutnya yang harus kita keluarkan adalah judul peta. Nah, kita tinggal main insert aja di sini. Insert title. Misalnya di sini adalah peta kontur kampus UMY misalnya ya. Oke, diokekan saja. Misalnya. Oke. Dulu. Baik, kita atur di sini. Terus insert lagi not row. Misalnya ini. Kalian bisa pilih salah satu di situ. Tempatkan. Terus ada lagi scale tag. Ya, pakai absolute scale tag saja. Kemudian oke. Sini. Ya. Kita bisa perbesar. Dia mengikuti skala yang sudah kita definisikan di sini ya, 1:600. Oke, terus ada lagi insert scale bar. Skala dalam bentuk di sini kita bisa atur apakah menggunakan mil atau bisa menggunakan kilometer atau bisa menggunakan meter. Oke. Bentar, kita tunggu dulu. Ya, oke. Scale bar-nya kita gunakan saja meter, ya, kalau areanya tidak terlalu besar. Kemudian diokekan. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Nanti kita atur lagi. Kemudian ada lagi yang namanya yang ini yang paling utama, legenda ya. Kalian bisa atur file apa saja yang akan kalian masukkan sebagai legenda. Di sini saya menggunakan dua save file yang akan saya masukkan, yaitu kontur berupa garis dan griddingnya berupa nanti ketinggian, warna ketinggian, gradasi ketinggian. Oke, saya next-kan saja. Bentar. Next.
Oke. Next. Oke. Tunggu dulu. Ya. Kemudian next lagi. Oke, finish. Oke, baik. Kita sudah punya legenda di sini. Oke, sebentar saya cek dulu ini. Ini lagi, oke. Masih masih apa namanya? Rekam. Takutnya belum kerekam. Oke, di sini legenda kita bisa perbesar ya. Kita lihat di sini tulisannya masih sesuai dengan layernya. Ini bisa kita edit ya, kita convert saja ke grafik. Oke, kemudian kita apa namanya ungroup. Nah, ini juga ungroup lagi. Nah, kalau sudah kita bisa edit ini ya legendanya. Sini saya edit ini menjadi garis kontur ya. Kemudian di sini saya edit interval ketinggian ini gitu ya. Oke. Ini value-nya sudah tidak perlu lagi saya delete. Nah, oke, legendanya seperti itu. Terus disesuaikan legendnya legenda. Klik saja. Baik. Udah. Terus unsur lagi yang perlu ditampilkan adalah apa namanya pembuatnya ya. Misalnya dibuat oleh ya. Oke. Dibuat oleh, oke, terus ini biar besar hurufnya bisa diceng simbol. Oke, gak sabar ini ya. Oke, saya kasih size-nya mungkin agak lebih besar, 28. Dibuat oleh, misalnya Mu'arif Suhatanto, ini gitu ya. Kemudian NIM-nya, ya. Oke, terus di situ prodi teknik sipil UMY. Nah, oke. Ini juga bisa kalian atur apa namanya fontnya supaya tidak standar ya dengan menggunakan ceng simbol. Oke, sementara ini dulu. Nah, oke seperti ini. Kemudian ada lagi saya kopikan saja informasi mengenai petanya ya. Itu apa namanya sumber peta. Oke, sumber peta ya. Sumber peta, sumber data maksudnya. Sumber datanya adalah citra satelit. Citra satelit dari Google Satellite tahunnya 2020. Terus sistem proyeksi datumnya ya. Datum adalah WGS
1984 misalnya ya. Terus sistem proyeksinya adalah UTM zona 49, disesuaikan dengan zona UTM di daerah peta tersebut ya. Oke. 49S. Oke, terus misalnya saya perbesar lagi ini. Diperbesar. Oke, tunggu dulu. Baik. Belum juga ya. Oke, baik. Di sini saya perbesar lagi, misalnya 36. Oke. Oke. Nah, itu ya. Oke, saya kira komponennya sudah lumayan lengkap. Nah, tinggal kita memberikan pewarnaan karena di dalam pembuatan peta itu ada namanya ilmu kartografi ya, di mana itu lebih pada seni untuk nge-layout peta sehingga peta itu informatif, komunikatif sehingga pembacanya senang membacanya dan bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Oke, ini tata letaknya mungkin seperti ini. Nanti kalian punya kreasi masing-masing, terserah ya. Bisa jadi judulnya bisa ditaruh di atas itu, terserah. Oke, saya akan membuat kotak-kotak untuk membatasi itu. Di sini saya menggunakan init line. Oke, seperti ini kotaknya. Nah, oke, kalian bisa kreasikan lagi. Oke, misalnya di sini ini satu kotak dulu, satu kotak. Nah, di atasnya kotaknya lain ya. Insert, init line lagi. Kita berikan misalnya warnanya lain. Blue misalnya. Oke. Ya. Ini kita atur supaya pas ya. Oke, ini bisa kita perbesar. Ya. Oke. Baik, seperti itu. Oke, ini bisa kita atur juga letak huruf-hurufnya ya. Atau kalau kurang besar, diperbesar lagi. Nah, jadi seperti itu ya cara. Oh, ini masih skalanya bisa kita geser juga, misalnya kurang pas. Oke. Ya. Baik. Seperti itu. Ya. Oke. Ini juga perak utaranya bisa kita perbesar. Nah, oke, baik. Jadi peta di sini sudah punya unsur yang lengkap. Hanya saja mungkin misalnya ada huruf-huruf yang terlalu kecil atau huruf-huruf yang tidak terlalu jelas, bisa dibesarkan atau diperkecil, atau kalian bisa menambahkan logo dari UMY di situ ya. Di sini ada insert picture ya, ditambahkan saja. Kemudian biar agak cantik mungkin diberikan lagi neatline untuk
satu petanya kita buat latarnya biru. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini saya nggak tahu ini sudah cantik atau belum, tapi ya paling tidak seperti ini ya. Untuk peta apa namanya layout peta yang benar itu seperti apa ya, tidak ada yang benar dan salah, hanya saja lebih pada kejelasan informasi. Mungkin untuk acuannya kalian bisa searching di Google perusahaan-perusahaan yang memproduksi peta ya, atau badan pemerintah seperti punyanya BIG ya, Badan Informasi Geospasial, dia punya peta topografi, bisa kalian tiru untuk layoutnya. Jadi mungkin di situ layoutnya agak rumit ya, tidak sesederhana ini, tapi bisa kalian kalau misalnya tertarik bisa kalian coba buat ya dengan memanfaatkan tool-tools tadi. Nah, mungkin huruf-hurufnya tidak standar segala macam, kemudian tata letaknya juga agak lumayan banyak complicated, tapi saya kira kalau misalnya kalian punya kemampuan untuk mengotak-atik, saya kira juga bisa gitu ya. Standarnya seperti ini ya yang setelah saya sampaikan. Oke, saya kira ini nanti tolong di save as atau di file plot ya, di plot di situ, print ya, atau ini saya pakai Microsoft Print to PDF ya. Oke, diokekan. Oke, misalnya saya simpan di sini di UMY. Oke. Peta kontur